Baik, ketemu lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban dari latihan soal yang menyangkut time value of money. Seperti ini nampak di layar. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah konteks soal. Dari soal yang ada ini sederhananya adalah diajak kerja sama dengan Tuan Arif, di mana Tuan Budi ini akan melakukan investasi. Jumlahnya berapa, itu yang ditanyakan. Dan Tuan Arif akan menjanjikan satu keuntungan selama 10 tahun dengan masing-masing keuntungan sebesar ini: 11 juta, 12 juta, 13 juta, 15 juta, dan seterusnya sampai akhir tahun ke-10. Nah, dasar perhitungan investasi yang dilakukan oleh Tuan Budi ketika dia mengelola dananya, dia menginginkan satu return sebesar 25% per tahun. Nah, Tuan Budi akan menghitung-hitung kira-kira berapa jumlah investasi maksimal yang akan dilakukan berkaitan dengan kerjasama dengan Tuan Arif. Nah, caranya bagaimana? Karena pendapatan ini didapat dari tahun-tahun yang akan datang, maka kita bisa mendiskontokan pendapatan itu menjadi tahun sekarang. Jadi caranya adalah mendiskonto pendapatan itu satu-satu, kemudian kita jumlah dengan diskon rate sebesar 25%. Nanti akan kita dapatkan besaran angka, yang mana angka itu adalah investasi maksimal yang dilakukan oleh Tuan Budi. Jadi kita lihat sekarang cara penyelesaiannya adalah memasukkan angka pendapatan per tahun setiap akhir tahun, mulai 11 juta, 12 juta, 13 juta sampai dengan 10 juta untuk akhir tahun pertama, akhir tahun ke-10. Kemudian diskon rate-nya adalah 25%. Kemudian ini adalah diskon faktornya. Diskon faktornya kita menggunakan rumus 1 plus I. I-nya adalah diskon rate, kemudian dipangkatkan min N. Jadi kita menggunakan angka min untuk mendiskonto penerimaan arus kas ini. Sehingga jika diskon faktornya sudah ada, tinggal kita kalikan diskon faktor dengan JF. Ini kita namakan dengan nilai sekarang dari JF atau present value JF. Jadi intinya penerimaan pada akhir tahun pertama sebesar 11 juta itu sama saja nilainya pada saat sekarang itu sebesar 8.800.000. Penerimaan pada akhir tahun kedua sebesar 12 juta itu sama saja diterima pada saat sekarang sebesar 7.680.000. Jadi semuanya kita kalikan dengan diskon faktor sebesar 1 plus I pangkat min N. Ini juga sama, ini pakai min N, ini pangkatnya pangkat min 3. Kemudian ini pangkatnya pangkat min 4. Seterusnya ya sampai dengan tahun ke-10. Nah, kalau sudah kita hitung semua, kita jumlahnya sebesar 43.662.792,70.
Inilah jumlah investasi maksimal bagi Tuan Budi jika Tuan Budi menginginkan rate of return atau tingkat pendapatannya minimal sebesar 25%. Nah, tentu saja dengan perhitungan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi Tuan Budi investasi sebesar 43 ini sebagai acuan. Nah, setelah kita mendapatkan angka 43662.792,70, angka ini merupakan angka maksimal investasi yang dilakukan oleh Tuan Budi. Nah, tentu saja Tuan Budi akan menolak tawaran investasi yang dilakukan oleh Tuan Arif jika investasinya lebih besar dari 43662.792,70. Kenapa demikian? Kalau investasi atau cash outflow yang dilakukan oleh Tuan Budi lebih besar dari 43662.792,70, berarti tingkat keuntungannya akan kurang dari 25%. Nah, sebaliknya apabila ternyata investasi yang akan dinegosiasikan itu kurang dari 43662.792,70, maka rate of return dari Tuan Budi akan lebih besar dari 25%. Nah, jumlah investasi yang tidak sama dengan yang sudah kita hitung bersama tadi ini, bisa juga akan kita cari berapa diskon rate-nya. Misalnya Tuan Budi hasil dari negosiasi ternyata harus investasi sebesar 50 juta misalnya. Nah, tentu saja nanti tugas dari Tuan Budi adalah menganalisa kira-kira dari 50 juta itu dia akan mendapatkan rate of return-nya berapa. Tentunya lebih kecil dari 25%. Nah, contoh-contoh soal seperti itu nanti akan kita jelaskan pada video lainnya. Nah, cara yang kedua, cara ini sama sebenarnya. Cara yang kedua, cuman penulisannya yang berbeda. Ini CF ini ada di kolom C ya. Kita tulis ke bawah. Kalau sekarang ini CF-nya kita kasih keterangan menyamping ya pada baris 34 ini. Menyamping sampai dengan tahun ke-10. Jadi diskon rate-nya adalah 25% sama seperti ini. Kemudian ini adalah diskon faktornya 0,8. 0,8 sama dengan ini. 0,8. Caranya di sini membagi 1 dengan 1 plus I atau plus diskon rate. Jadi seperti ini 1 dibagi 1 plus diskon rate hasilnya 0,8. Sedangkan tahun kedua tinggal 0,8 dibagi dengan 1 plus diskon rate. Seperti ini. Ini berarti sebenarnya seperti pangkat min 2 ya, seperti sini pangkat min 2. Nih bersama. Yang ini juga demikian, berarti 0,64 dibagi dengan 1 plus diskon rate. Nah, kalau diskon faktor sudah diketahui sampai dengan tahun ke-10, tinggal kita kalikan. Cara mengalikan CF dikalikan dengan diskon faktornya, hasilnya 8.800. Ini sama dengan ini ya. Ini 7.680, ini juga sama sampai dengan di 1.073.000 ini. Kemudian total ini present value CF-nya. Kemudian total present value CF-nya
adalah penjumlahan dari present value CIF mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke-10. Ini kita jumlah, hasilnya 43.662.792,70. Jadi sama ya, cara satu dan cara yang kedua. Nah, kita juga bisa membuktikan bahwa apakah benar jika investasi yang dilakukan oleh Tuan Budi sebesar 43.662.793 itu menghasilkan return sebesar 25%. Nah, ini kita coba membuat satu ilustrasi seperti ini. Artinya adalah investasi yang dilakukan oleh Tuan Budi ini sifatnya tunggal, dilakukan pada awal tahun pertama. Jadi ini ada tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 ya. Sebesar 43.662.792. Kemudian kita asumsikan diskon rate-nya 25%. Kemudian dia akan mendapatkan suatu penghasilan seperti ini. Untuk 1 tahun ketika dia investasi 43.662 dengan diskon rate 25% akan mendapatkan pendapatan sebesar 10.915.698 sehingga totalnya menjadi 54.578.491. Nah, di sini adalah kita asumsikan penarikan. Ini adalah jumlah dana yang ditawarkan oleh Tuan Arif tadi. Nah, setiap tahun Tuan Budi akan mendapatkan penghasilan seperti ini, 11 juta, 12 juta, sampai dengan tahun ke-10. Nah, ini adalah asumsi saldo jika Tuan Budi tadi investasi, kemudian ini ada penarikan. Ya, kita diasumsikan ada penarikan. Nah, dengan cara seperti ini kita lihat sampai dengan saldo akhir tahun pertama setelah ditarik sebesar 10 juta itu 43.578. Ini menjadi saldo awal di tahun kedua. Kemudian dengan cara yang sama ditarik lagi 12 juta, hasilnya 42, dan seterusnya sampai di akhir tahun ke-10. Ternyata setelah kita tarik sebesar 10 juta, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini membuktikan bahwa investasi Tuan Budi sebesar 43.662.793 rupiah dengan jumlah penarikan sebesar sekian itu akan menghasilkan diskon rate sebesar 25. Jadi soal ini nanti narasinya dirubah-rubah, makanya bisa jadi seperti ini. Bisa diartikan sebagai pinjaman awal, seolah-olah seorang itu pinjam sebesar 43.662.793 sebesar ini, yang pelunasannya seperti ini. Nah, boleh. Kita kan umumnya untuk pelunasan itu sifatnya anuitas ya. Jadi berapa lama, kemudian saldo terakhirnya harus sama dengan 0. Yang ini juga boleh seperti itu. Nah, bisa juga diartikan sebagai simpanan. Jadi seolah-olah kita simpan sebesar 43.662.793. Kemudian ini penarikannya. Dari yang kita simpan ini kita tarik. Seperti ini jumlahnya. Non anuitas sampai dengan akhir tahun ke-5. Kemudian akhir tahun ke-6 sampai tahun ke-10-nya 10 juta. Nah, saldo akhir sebesar 0. Nah, pada dasarnya apapun yang kita asumsikan dalam tabel ini adalah nilai 0 itu menunjukkan bahwa diskon rate yang berlaku untuk soal ini adalah 25%, dan diskon rate itu kalau kita hubungkan dengan soal di atas adalah rate of return yang biasanya diterima oleh Tuan Budi akibat dia melakukan
pada umumnya ya ketika dia melakukan investasi. Nah, bisa dikembangkan lagi jika Tuan Arif meminta Tuan Budi untuk investasinya lebih besar atau lebih kecil dari 43662793, maka bagaimana reaksi dari Tuan Budi? Dari penjelasan soal ini kalian akan bisa menjelaskan bagaimana tanggapan Tuan Budi jika ditawari investasi lebih kecil atau lebih besar dari yang sudah dihitung.